Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan melalui video penjelasan ini tentang gambaran umum tematik kelas 3 semester 1. Nah, pada tematik kelas 3 semester 1 ini kami ada 4 tema. Yang pertama itu perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, dan tema 2 itu perkembangan teknologi, tema 3 perubahan alam, dan tema 4 kepedulian terhadap lingkungan sosial. Jadi masing-masing tema itu terdapat 4 subtema kecuali tema 4. Nah, jadi untuk pembahasan yang pertama itu pada tema 1 perkembangbiakan hewan dan tumbuhan itu ada subtema 1 yang berisi perkembangbiakan dan daur hidup hewan. Nah, jadi mata pelajaran itu ada bahasa Indonesia, matematika, pojok, PPKN, dan SPDP. Nah, jadi yang materi kami pedalami ini yaitu bahasa Indonesia dengan matematika. Nah, bahasa Indonesianya ini salah satunya di dalam buku tematik kelas 3 1 ini membahas tentang teks arahan yaitu petunjuk cara perkembangbiakan hewan. Kemudian siswanya diminta untuk mempraktikkan kembali. Nah, dan untuk matematikanya di dalam kelas 3 1 pada subtema 1 itu salah satunya ada sifat-sifat operasi hitung bilangan asli. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di makalah kami di halaman 7 sampai 9. Nah, di situ ada penjelasannya. Kalian bisa mengerti apabila membacanya atau memahaminya. Nah, pada subtema 2 itu tentang perkembangbiakan tumbuhan yang berisi 3 pembelajaran. Nah, di dalam itu terdapat bahasa Indonesia, matematika, pojok, PPKN, dan SPDP sama seperti sebelumnya. Nah, jadi bahasa Indonesianya itu membahas tentang dialog, lalu menuliskan kembali teks dialog tersebut. Nah, jadi siswanya itu diminta oleh gurunya untuk membaca teks dialog lalu menuliskannya kembali. Nah, kemudian matematikanya itu membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalian pasti tahu dong penjumlahan dan pengurangan itu seperti apa. Kemudian pada subtema 3 itu tentang pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Nah, di sini sama seperti tadi, itu terdapat 3 pembelajaran. Dan untuk materinya itu ada bahasa Indonesia, matematika, PPKN, pojok, dan SBDP sama. Nah, pada bahasa Indonesia membahas tentang membaca dan membuat puisi tentang bunga nasional Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, puisi itu terdapat puisi lama dan puisi baru. Dan untuk lebih jelasnya lagi kalian bisa lihat di makalah kami pada halaman 16. Selanjutnya subtema 4. Nah, di sini membahas tentang project. Nah, yang berisi uraian kegiatan pembelajaran mulai dari pembelajaran 1 sampai 6. Jadi pada subtema ini pembahasannya terulang kembali pada subtema sebelumnya. Oke, selanjutnya pembahasan pendalaman materi kelas 3 semester 1 pada mata pelajaran matematika. Nah, di tema 1 ini salah satunya ada membahas sifat-sifat operasi hitung. Di dalam sifat-sifat operasi hitung itu ada 3 sifat. Yang pertama sifat komutatif, kemudian sifat distributif, dan kemudian sifat asosiatif. Nah, yang pertama ini sifat komutatif, yaitu sifat pertukaran. Maksudnya ini angkanya ditukar dan hasilnya
sama. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif. Nah, tip ini disebut sifat pengelompokan. Kenapa disebut sifat pengelompokan? Karena kurung dan tutup kurungnya itu dikelompokkan. Dan hasilnya masih sama, 9. Kemudian sifat distributif atau sifat penyebaran. Nah, bisa kalian lihat hasilnya sama, tetapi kalian bisa menggunakan seperti ini. Bisa dipahami kan? Nah, ini mudah. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya, kalian bisa memahami lebih jelasnya di makalah kami halaman 7 sampai 9. Kemudian pembahasan pendalaman materi pelajaran Bahasa Indonesia ini pada tema satunya membahas puisi. Nah, puisi adalah rangkaian kata. Kemudian pembahasan pendalaman materi pelajaran Bahasa Indonesia ini pada tema satunya membahas puisi. Nah, puisi adalah rangkaian kata yang mengungkapkan pikiran, ide, dan perasaan penyair yang disusun dengan baik dan indah melalui tulisan, sehingga pembaca mampu memahami dan menikmati apa yang diungkapkan penyair dalam puisinya. Nah, unsur-unsur puisi itu ada 4. Yang pertama, kesesuaian isi dengan tema. Yang kedua, diksi. Masuk diksi di sini itu pilihan kata yang mewakili tema puisi atau kata-kata yang khas yang menggambarkan isi puisi tersebut. Nah, yang ketiga, irama. Maksudnya itu alunan puisinya, misalnya puisinya sedih jadi alunannya sedih. Kalau puisinya bertema gembira, jadi kita membaca puisinya harus bergembira atau senyum gitu. Yang keempat, tipografi atau tata wajah. Nah, tipografi ini merupakan pembeda penting antara puisi dengan prosa dan drama. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang tema 2 dari materi tematik kelas 3 semester 1 yang berjudul perkembangan teknologi. Jadi dalam tema 2 ini itu memuat 4 subtema. Yang pertama, subtema 1 berjudul perkembangan teknologi pangan. Nah, di mana dalam subtema ini itu berisi 6 pembelajaran. Dan dalam 6 materi pembelajaran tersebut, materi-materi pelajaran yang bisa ditemukan itu antara lain adalah bahasa Indonesia, matematika, PJOK, PPKN, dan SBDP. Nah, jadi karena kita membahas materi keprodian, jadi kita membahas tentang bahasa Indonesia dan matematikanya. Di mana materi bahasa Indonesia pada subtema 1 ialah tentang membaca surat pribadi. Dan untuk materi matematikanya itu membahas tentang materi pecahan biasa.
Oke, selanjutnya yaitu subtema 2 yang berjudul Perkembangan Teknologi Komunikasi. Nah, di dalamnya juga termuat ada 6 pembelajaran yang berisi materi pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, PPKN, dan SBDP. Di mana materi Bahasa Indonesia yaitu membahas tentang membaca surat pribadi kembali, ya. Lalu yang matematikanya itu membahas tentang materi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, untuk subtema 3, yaitu perkembangan teknologi transportasi, memuat 6 pembelajaran kembali, dan materi pembelajaran yang bisa ditemukan itu Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, PPKN, dan SBDP. Nah, di mana materi Bahasa Indonesianya itu membahas tentang bagian-bagian dari surat pribadi. Nah, lalu menyusunnya. Dan untuk matematika itu membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Dan untuk subtema 4, itu kegiatan berbasis project, itu ya berisi uraian kegiatan pembelajaran mulai dari pembelajaran 1 sampai 6. Setelah kita masuki pembelajaran tema 2, ya materi-materi yang ada di dalam tema 2, buku tematik kelas 3 semester 1. Yang pertama itu adalah tentang pecahan dulu. Nah, jadi apa sih itu pecahan? Pecahan itu artinya bagian dari keseluruhan. Misalkan ada benda, ya misalkan ada kue, nah terus kuenya itu dibagi-bagi. Nah, jadi yang hasil bagian-bagian bagi-bagiannya itu disebut dengan pecahan. Nah, pecahan ini dilambangkan dengan A per B, di mana A itu ialah pembilang dan B adalah penyebut. Pecahan itu memiliki berbagai bentuk. Nah, ada pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Nah, pecahan biasa itu terbagi dua, ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni itu artinya pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Nah, misalkan 2/6. Sedangkan pecahan tidak murni artinya pecahan itu pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, misalnya 5/3. Kalau pecahan campuran itu artinya pecahannya terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Misalkan 2, 1/3 gitu. Nah, terus pecahan desimal itu yang pakai koma 0,3, 0,5, 0,6, 0,25 ya. Dan persen itu yang biasa ditulis dengan 8%. Nah, jika kita ubah kepada pecahan, maka berbentuk 8/100 itu. Oke, sini kita mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, misalkan kita mengubahnya ke pecahan desimal, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, pecahan desimal tadi kan yang pakai koma-koma ya 0,3, 0,25 dan seterusnya. Nah, misalnya kan di sini sudah bisa kalian lihat ya, ada beberapa petunjuk yang harus kalian perhatikan. Misalnya di sini ada pecahan dengan 1 angka di belakang koma. Nah, itu diubah menjadi pecahan berpenyebut 10. Misalkan 0,6. Nah, 0,6 itu 1 angka di belakang koma. Nah, jadi jika kita mau mengubahnya ke bentuk pecahan, maka ditulis 6/10. Nah, jika 2 angka di belakang koma, maka ditulis per 100. Nah, misalkan 0,25. Nah, itu kan 2 angka di belakang koma. Jadi ditulis 25/100. Jika 3 angka 1000 ya per 1000. Misalkan 0,125. Nah, berarti jika kita tulis ke bentuk pecahan, maka ditulisnya 125/1000 dan seterusnya. Sini bisa kalian lihat contohnya. Misalnya ada 3/5 mau kita ubah ke bentuk desimal, caranya dengan mengalihkannya sama-sama dengan 2 ya di sini. Ya 6 supaya di bawahnya itu berbentuk 10, 100 atau 1000. Nah, di sini kita kalikan 2 supaya apa? Supaya dia 10 di bawahnya. Nah, jika di bawahnya dikalikan 2, maka di atasnya juga harus 2 gitu. Dan didapatlah 6/10. 6/10 jika diubah dalam bentuk pecahan desimal itu artinya sama dengan 0,6. Nah, kalau 0,75 ini pecahan desimal, mau kita rubah ke pecahan biasa. Caranya, ubah dulu ke bentuk pecahan. Jika 2 angka di belakang koma, maka ditulis dengan 75/100. Kita sederhanakan. Nah, kita bagi di sini dibagi 25/25. Ya, sama-sama 25. Nah, maka hasilnya ialah 3/4. Nah, begitu caranya. Oke, selanjutnya ialah tentang cara menghitung dan mengurang pecahan berpenyebut sama.
Nah, kalau pecahannya berpenyebut sama, ya tinggal langsung aja ya. Di sini kalian bisa lihat contohnya tentang 3/8, misalnya tambah 1/8, langsung saja. 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, penyebutnya kan udah sama, tinggal tulis aja 4/8. Begitu juga dengan pengurangan. Nah, kalau campuran juga tetap aja, kalau dia sama penyebutnya langsung aja. Nih seperti contoh yang ketiga, 7/8 dikurang 3/8 tambah 1/8 itu sama dengan 7 kurang 3 tambah 1/8 sama dengan 7 kurang 3 itu sama dengan 4 ditambah 1 yaitu 5. Nah, jadi ditulis aja 5/8. Untuk materi bahasa Indonesia, ya, di sini di dalam tema 2 itu ada yang namanya surat pribadi. Nah, jadi surat pribadi ini adalah surat tidak resmi, ya, dikirim misalnya kepada sahabat, teman, ya. Tujuannya supaya untuk berkomunikasi. Nah, jadi surat pribadi itu memiliki unsur. Nah, ada tempat dan tanggal penulisan surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat, penutup surat, salam penutup surat, dan pengirim surat. Nah, jadi ciri-ciri surat pribadi, dia tidak menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka dan salam penutupnya juga bervariasi. Bahasanya bebas, tidak formal, ya, dan sesuai keinginan penulisnya saja. Nah, di sini ada contoh surat pribadi, kalian bisa lihat. Iya. Di sini juga sudah ada bagian-bagiannya. Oke, kita lanjut materi selanjutnya di tema 3. Tema 3 berjudul Perubahan di Alam. Di sini mempunyai 4 subtema. Yang pertama, subtema 1 yang berjudul Perubahan Wujud Benda. Pelajarannya ada 1-6. Materi pelajaran yang bisa kita temukan antara lain adalah PJOK, Matematika, SBDP, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Pada matematika membahas tentang menyederhanakan kesamaan dan ekspresi dengan menggunakan penambahan atau pengurangan bilangan sampai 2 angka. Bahasa Indonesia membahas tentang menggali, mengamati, dan mengolah teks informasi hasil observasi tentang perubahan wujud benda, sumber energi, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah subtema 2 berjudul Perubahan Cuaca dan Iklim. Ada 6 pembelajaran. Materi pelajaran yang bisa kita temukan antara lain adalah matematika, PPKN, SPBD, dan Bahasa Indonesia. Pada matematika yang dibahas adalah perbandingan serta pengumpulan, mencatat, menata, dan menyajikan data menggunakan tabel grafik batang dan grafik lingkaran. Selanjutnya, subtema 3 berjudul Perubahan Musim. Materi pelajaran yang bisa kita temukan antara lain adalah matematika, PPKN, SPBD, dan Bahasa Indonesia. Matematika menyederhanakan dan merumuskan kesamaan 2 ekspresi dengan menggunakan penambahan atau pengurangan bilangan sampai 2 angka. Bahasa Indonesia menggali, mengamati, dan mengolah isi teks laporan informatif. Subtema 4 berjudul Proyek, membahas tentang membuat anemometer dan mencatat kecepatan angin. Selanjutnya, teks informatif. Materi tentang surat pribadi ini terdapat dalam tema 3 buku tematik kelas 3 semester 1. Teks informatif yaitu cara sastra mempublikasikan item berita agar pembaca selalu mendapat informasi tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Ini adalah teks yang banyak digunakan di koran, buku sejarah umum, di bidang ilmiah, dan manual yang digunakan untuk perangkat yang perlu mengikuti instruksi tertentu. Teks informatif adalah teks yang menggunakan serangkaian karakteristik penting yang harus dimasukkan dalam teks sehingga memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi informasi yang relevan. Mereka adalah teks yang memberikan informasi yang cukup termasuk penjelasan sehingga pembaca mengerti dengan baik dan tidak dibiarkan ragu. Selanjutnya, materi keempat pada matematika adalah menyederhanakan
kesamaan dua ekspresi. Menyederhanakan kesamaan dua ekspresi dengan menggunakan penambahan atau pengurangan bilangan sampai 2 angka. Mulailah dengan menyelesaikan semua bagian dalam tanda kurung. Dalam matematika, tanda kurung menunjukkan bahwa bagian di dalam harus dihitung secara terpisah dengan ekspresi yang berada di luar tanda kurung. Entah operasi apapun yang ada di dalam tanda kurung. Pastikan untuk menyelesaikan bagian di dalam tanda kurung terlebih dahulu saat Anda mencoba untuk menyederhanakan sebuah persamaan. Misalnya, dalam tanda kurung Anda harus mengalihkan sebelum menjumlahkan, mengurangkan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini sebagai contoh, mari kita coba sederhanakan persamaan 2x tambah 4, 5 tambah 2, tutup kurung, tambah 32 kurang buka kurung, 3 tambah 4/2, tutup kurung. Dalam persamaan ini kita harus menyelesaikan bagian yang berada di dalam tanda kurung, yaitu 5 tambah 2 dan 3 tambah 4/2 terlebih dahulu. Yaitu 5 tambah 2 sama dengan 7, 3 tambah 4/2 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Bagian dalam tanda kurung yang kedua disederhanakan menjadi 5 karena sesuai dengan urutan operasi kita membagi 4/2 terlebih dahulu di dalam tanda kurung. Jika kita hanya mengerjakan dari kiri ke kanan, kita menjumlahkan 3 dan 4 terlebih dahulu, kemudian membaginya dengan 2, menghasilkan jawaban yang salah, yaitu 7/2. Catatan, jika ada beberapa tanda kurung di dalam tanda kurung, selesaikan bagian di dalam tanda kurung yang paling dalam, kemudian paling dalam kedua, dan selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, nama aku Mujahadah. Di sini aku akan menjelasin tentang materi kelas 3 tema 4. Nah, jadi pada kelas 3 tema 4 ini berjudul tentang kepedulian terhadap lingkungan sosial. Nah, di mana pada tema ini terdapat 4 subtema. Nah, di mana di sini aku akan menjelaskan deskripsi secara umum saja. Nah, dan yang ingin kami bahas ini adalah tentang deskripsi pembelajaran matematika dan juga bahasa Indonesia. Nah, jadi yang pertama itu saya akan menggambarkannya secara umum saja dan merangkum keempat subtema ini dan akan saya sebutkan secara gambaran umumnya saja. Nah, jadi pada pembelajaran matematika ini lebih banyak membahas tentang misalnya penjumlahan, pengurangan, kemudian juga menukarkan sejumlah mata uang. Nah, kemudian juga ada perbandingan data. Nah, perbandingan data ini bisa menggunakan tabel, grafik, diagram, dan lain-lain. Tapi nanti pada materinya saya cuma akan menyampaikan dalam bentuk grafik. Kenapa? Karena di dalam pembelajaran tema 4 ini lebih banyak menggunakan grafik. Nah, oke, kemudian oke teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang materi penjumlahan, pengurangan, dan menukarkan mata uang. Yang pertama, kita akan belajar tentang penjumlahan. Nah, jadi penjumlahan ini merupakan sebuah cara menghitung yang kita lakukan setiap hari. Nah, jadi dalam contoh penjumlahan yang akan aku sediakan ini, yaitu menjumlahkan harga barang yang sering kita temui di sekolah siswa tersebut. Nah, misalnya contohnya penggaris, pulpen, buku, dan lain-lain lagi. Nah, di sini aku menyediakan contoh di mana ada harga pensil, buku, kalkulator, dan juga penggaris. Nah, jadi siswa akan dilatih di mana dia akan menjumlahkan sebuah harga barang, di mana saya di sini menampilkan sebuah soal yang berbentuk soal cerita. Jadi, selain siswa diminta untuk
menalar dalam proses menghitung, dia juga akan mampu berimajinasi dan membentuk pola pikirnya dalam berimajinasi yang baik dalam soal cerita tersebut. Kemudian pengurangan. Nah, jadi pada materi pengurangan ini bisa menggunakan benda-benda di sekitar murid atau benda yang sering ia temui sehari-hari. Misalkan seperti tadi di sekolah. Nah, itu bisa menemukan benda seperti tas, pulpen, buku, dan lain-lainnya. Kalau di rumah itu bisa menggunakan benda seperti sapu atau pel atau mungkin barang-barang yang untuk membersihkan rumah. Nah, kenapa benda seperti ini? Karena benda ini sering mereka temui, dan ketika mereka mampu berlatih penjumlahan atau pengurangan di dalam benda tersebut, itu akan lebih mudah karena benda ini sering mereka lihat setiap hari. Kemudian yaitu adalah seperti benda tersebut, ada pulpen, ada pensil, buku, dan macam-macamnya lagi. Nah, kemudian menukarkan sejumlah mata uang. Jadi, pada menukarkan sejumlah mata uang ini, guru bisa mempraktekannya saat istirahat berlangsung, atau guru dapat menampilkan sejumlah mata uang dan barang yang ingin dibeli sebagai bahan praktek agar siswa lebih mudah memahami. Nah, jadi di sini guru itu dapat menggunakan waktu istirahat sebagai sarana untuk membuat siswa itu lebih mudah paham dalam materi menukarkan sejumlah mata uang, ataupun guru juga dapat membawa materi atau media yang berhubungan dengan menukarkan sejumlah mata uang. Kemudian di sini adalah perbandingan data. Nah, pada perbandingan data ini aku mengambil contoh, yaitu perbandingan data menggunakan tabel atau menggunakan perbandingan grafik. Jadi, pada pembelajaran kali ini, siswa itu akan melakukan perbandingan data menggunakan grafik. Siswa akan belajar membaca grafik tentang banyaknya mobil melintas setiap hari di sekitar sekolah. Hasilnya akan diletakkan di kolom sebelah, di kolom warna-warni di sebelah. Nah, jadi di dalam grafik ini sudah diberitahukan bahwa pada hari Senin itu grafiknya tinggi, berarti banyak mobil yang melintas. Nah, pada hari Senin ini diletakkanlah hasil grafiknya pada kolom sebelah. Nah, ini seterusnya sampai hari Minggu. Siswa akan mencoba atau melatih bagaimana cara dia membaca grafik tersebut, dan hasilnya akan ditulis pada kolom sebelah. Nah, terakhir Q&A. Kalau ada yang ingin dipertanyakan atau yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, terima kasih.